Iya, balik lagi di Konak, Kongko Anak Kosan. Ini episode yang keberapa nih? Sekian. XX. Kita di sini udah kedatangan tamu nih. Yoi. Ini tamu lawas sebenarnya. Kita pertama kali ketemu sama Doski itu di 2015. Tahun 2015 ya. 14-15 lah gue lupa. Iya, 14-15. Waktu itu lagi musim pilkada di Depok. Di Depok 2015. Baru masuk. Doi waktu itu masuk gara-gara ini aja, sebagai anak nongkrong GDC. Yoi. Mengaspirasikan bahwa dia nggak punya lapangan basket pada saat itu. Anak nongkrong GDC. Hah? Bukan lapangan basket, tempat nongkrong. Oh, tempat nongkrong. Sudah ada Sean Matthew. Siap. Sibuk kan? Apa nih sekarang nih? Yoi. Dia ini salah satu advokat muda, bro. Yoi. Pengacara muda yang naik. Dan lagi ngonten-ngonten juga nih. Konten terus. Iya, konten terus juga nih. Gue lihat sama Yoi. Sama Kania. Boleh lah Kania ntar ajak-ajak ke sini. Pembicara tetap Geo live, bro. Iya. Gimana sih lu di sama Kania tuh? Jadi di awalnya gue ini ya diajak ngomongin Omnibus Law kan. Oh, yang pas 2019 tuh, bukan? Enggak, 20. 20. Akhir, iya. Habis itu segala macem baru sekarang sih udah dibikinin segmen sendiri. Oh gitu. Namanya Bincang Hukum. Oh, sudah. Berarti udah lo ada program berarti. Iya. Nah, cuma ini masih baru jalan lah gitu. Masih dilihat dulu gitu segala macam. Boleh nih buat teman-teman yang mau lebih melek tentang hukum ya. Iya. Bisa di programnya Doi, Bincang Hukum di Geo Live. Bisa juga ntar mungkin Kania datang sini. Tadi di belakang aja udah gue bilang ya kan, bro, Kania lah aja. Iya, boleh tuh. Biar kita numpang tenar. Iya, pansos, friend. Biar naikin ini. Kalau kata YouTuber sekarang popularitas. Gue denger S2 udah kelar belum sih, bro? Belum ya? Oh, S2 lo? S2 dia. Di mana? UPH juga? UPH. S1 UPH ya? Atma. Gue sempet terakhir dia waktu kita aksi di mana, bro? 2019 ya yang terakhir. 2020 Oktober. Yang mana nih? Bukan yang 19. Yang September. Yang reformasi di Kota. Iya, September itu ya? 2019 kan? Itu Doi lagi. Bro, di mana, bro? Gue lagi di kampus sama temen-temen nih. Iya. Kebetulan aja kantornya deket. Jalan balik. Gitu. Dengan titik aksi kan. Gue pikir dia mau gabung, udah lah gue fokus di kampus. BTW sekarang dia juga jadi ini cuy. Dia berkiprah di dunia politik ya. Yoi. Iya, kaget juga dia. Kan gua kira tuh dia nih yang bakal berkiprah di dunia politik ya. Ternyata pas lu masuk BMI ya namanya. Iya. BMI. Wah, saya nih masuk BMI nih ya kan. Sementara kita yang dulunya dari jalur itu kayaknya anggot-anggotan tuh. Gua bilang malah saya yang gua bilang gak nyangka taunya masuk BMI. Itu gimana tuh? Jalur yang tertukar. Itu awalnya gimana tuh? Lu masuk BMI atau partainya? BMI dulu. Kalau BMI-nya dari partai. Oh, lu diajak? Iya, masih partai. Masuk partainya sendiri. Lu mengajukan diri sendiri? Iya, gua kebetulan kan kantor DPC PDI Perjuangan kan di dekat rumah gua. Di GDC ya? Di GDC. Iya. Ya udah, gua pengen gabung, gua masuk aja, nggak kenal siapa-siapa. Oh gitu. Gokil, berarti kalah lu, friend. Kalah lu. Gue kan gitu, maju mundur. Iya. Poco-poco. Sama SKJ ya. Doi di partai udah ini, bro, ketua BBHR juga, bro. BBHR itu apa tuh? Jelasin dong, Bung. Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat. Wah, jadi sedap. bagian hukumnya kayak LBH-nya gitu lah ya. Buat internal eksternalnya PDI. Oke. Tapi untuk tingkat Depok. Tetep lah, usia masih 27. Tapi udah melejit. Aja. Gila. Karir politiknya melejit. Kayak mau jadi wali kota, bro. Ya. Harus dong. Harus itu jadi wali kota, coy. Saatnya ya. Saatnya yang muda memimpin. Yang tua-tua soalnya gini-gini mulu Depok. Itu aja Depok, nggak ada perubahan.
Ini orang GDC juga kan Doi? GDC juga gua, Bang. Di mana? Porinsani 2 gua. Oh, iya. Di desa pinggiran tuh. Yoi. Emang ya? Yoi lagi. Iya. Soalnya pinggir deket pasar kalau gua mah. Iya, deket pasar Deket Pucung pasar kan. Bisa lu ntar mengikuti kiprahnya dia tuh, datang-datang ke rumah yang berwarna mungkin beda ya, jangan zaman sama dia. Aman lah basis Porinsani 2 mah. Iya. Jadi mau yang putih, yang merah, hijau gitu. Masalahnya bokapnya dia udah ustad di situ. Berarti udah jelas nih karena Udah jelas. putih ke Yoi. hijau Iya, nih. iya. Stud gitu. Siap. Ntar bokap gua nonton aja. Siapa namanya? Gue lupa. Apa? Bokap lu namanya siapa? Yunus. Yunus. Pak Yunus anjing. Pak Yunus anjing salah. RT do dia di sono. Pak Yunus anjir, gila. gokil. Stud. Berarti kalau mau nyalek tinggal hubungin Yoi. bokapnya Doi. Iya. Mau mengamankan suara sana gampang lah, Bang. Iya. Purinsani nih. Kepegang lah tuh satu klaster ya kan. Satu kelas. RT sana RT. Satu aman. RT yoi. Iya. Kasus terberat di BBHR apaan, Bro? Macem-macem sih, cuman kita banyaknya kekerasan seksual dan anak kan. Apa perempuan dan anak gitu kasusnya. Kayak misalnya pertama kali dulu sih di BMI sih ini. Tapi sama aja lah ya. Ya kan? Di partai lah gitu konteksnya. Gue waktu itu advokasi anak umur 6 tahun diperkosa sama kakeknya sendiri. Kakeknya sendiri. Sama kakek. Yoi. Depok tuh di Depok. Depok Citaim. Wah, anjir. Anjing banget ya. Ada orang Citaim. Ada gitu. Padahal ketelek anak ya? Oh, iya. Iya, masuk Ya tuh. kan? Gitu. Ayo dari kubu sebelah mau bayar. Lanjut. Seru nih kayaknya nih. Iya kan? Terus ibunya nggak punya duit, pokoknya orang tuanya nggak punya duit, kakeknya juga ya ibaratnya orang dipandang lah segala macem gitu. Toko berarti tuh. Ya bukan ya kayak tokoh lah untuk di kampung situ lah. Ditokohkan lah ya. Tokoh masyarakat berarti namanya itu kan. Ya kan, segala macem. Terus waktu itu laporannya nggak digubris. Sama? Oh, Laporan jadi polisinya udah udah lapor lapor. ke polisi, tapi nggak digubris waktu itu. Ya kita advokasi sekali 2 kali karena kurang bukti. Jadi gini, dia ini si anak ini diajak main ke warungnya kakeknya, anak umur 6 tahun nih. Kronologisnya nih ya. Ya, diajak main. Diajak nonton bokep. Waduh. Serius lu. banget ya. Dan Birahi. ini nonton bokepnya juga nggak sekali, tapi berapa bulan gitu, setiap hari. Rutin tuh ya. Jadi di kayak brainwash Oh, gitu lah, yoi. segala Di macam. stimulus ya sama Ya kan? Habis itu baru dicabuli lah gitu loh. Oke. Setelah udah dicabuli segala macem, nah buktinya kan sulit. Sulit emang kekerasan Ya kan? seksual tuh. Karena kejadiannya udah lama segala macem. Ya udah polisi maju mundur lah gitu. Oke, Iya, karena kekurangan bukti itu lah ya. Kira kita advokasinya salah satunya ke media waktu itu. Itu kita blow up di media segala macem. Ya udah langsung ditangkap malam sorenya kita blow up di media. Malamnya langsung ditangkap kakeknya gitu. Sama polisi tuh ya. Sama polisi. Gitu. Berarti kalau misalkan BBHR kan eksternal internal. Maksud gua berarti melayani kayak misalkan aduan-aduan dari masyarakat juga dong. Itu salah Itu satunya. kirain gua tuh untuk kayak misalkan ada masalah internal kader. Salah satunya juga. Salah satunya juga. Contoh misalnya kayak kemarin pemilihan wali kota. Kader kita kan mencalonkan sebagai wakil wali kota. Nah, gua sebagai kepala badan bantuan hukum sekaligus kuasa hukumnya langsung. Oke. Gitu. Kalau bersengketa di MK misalnya gitu. Tapi itu akhirnya gimana tuh? Setelah ditangkap berapa tahun tuh sih? Gue tertarik di soalnya. Yang bocah itu tadi. Soalnya kan slogannya Depok itu kan salah satunya yang Kota layak anak. anak. Tapi banyak juga setahu gua kasus di Depok itu yang berkaitan dengan kekerasan anak dan perempuan. Purinsani gimana? Aman kan Purinsani? Aman sih so far. Gak ada kekerasan ya? Kalau nggak, kalau ada RT-nya kita coba. Kalau ada ketua RT ya kita bantai. Jaminan itu. Pak Yunus, hati-hati Pak Yunus. Tolong satu masuk. Tolong diamankan Purinsani. Jangan sampai ada kayak gitu. Banyak tuh bro kasus-kasus kekerasan di Depok. Jadi waktu itu kan karena kita blow up ke media, polisinya kan keberatan juga dong, ya kan? Karena itu mencoreng polisi apa segala macam. Cuman kita jelaskan juga bahwa, loh,
diajak ngomong udah, disuratin udah, semuanya udah. Ya apa mau dikata kan gitu. Iya. Waktu itu. Tapi akhirnya komunikasi kita jadi cair, jadi baik. Jadi silaturahmi lah segala macem. Nah, setelah silaturahmi kita ada beberapa kritik juga. Jadi bukan persoalan jumlah kasusnya, Will. Jumlah kasusnya memang banyak. Salah satu terbanyak se-Jabodetabek menurut Salah satu Depok gitu. Ada datanya itu gitu loh. Dan juga PDI Perjuangan tahun 2019 awal juga bikin laporan kekerasan juga salah satu terbanyak gitu. Tapi persoalannya juga gini, gue di Geolive juga udah pernah bikin terkait dengan kekerasan perempuan dan anak itu, ya kan? Jadi polisinya itu waktu itu kita undang Kanit PPA Polres Depok, gitu. Nah, di situ dia menyatakan kasusnya setiap hari ada laporan. Masuk ke mereka tuh? Masuk. Polisinya cuma ada 12. Oh, kurang personil juga dia berarti ya, masalahnya. Itu kan. Yang kedua, Polres kan cuma satu. Depok tapi dari ujung ke ujung Sawangan, ke ujung Citayam itu kan nggak ribet. Yang kedua, waktu itu salah satu yang bikin ribet yang gua advokasi itu, nggak cuma satu ini sih yang gua advokasi. Kita kalau visum itu harus ke Cililitan. Aduh. RS Polri. RS Polri. Ya. Nah, tahu nggak di RS Polri itu apa? Itu hampir seluruh Indonesia lah mau ke situ. Visumnya ke situ. Iya, beneran. Seluruh Indonesia tuh? Iya. Maksudnya kalau yang visum berat-berat. Oh, yang berat-berat. Iya, gitu loh. Kayak misalnya kecelakaan apa gitu kan di tol, ya kayak RS Polri pasti. RS Polri. Nah, sekarang antrian kecelakaan, pasti antrian banyak, pembunuhan, antrian. Tiba-tiba nyelip kasusnya Depok nih. Kira-kira nunggunya berapa lama tuh? Waktu itu buat jadi bayangan, kita di situ sama Erik, ya kan, sama teman gua, ada rekan gua, itu sama Erik dan Ferry waktu itu kita jam 10 nyampe di Cililitan. Malam tuh, enggak, pagi. Ya selesai jam 9 lah malam. Wah, anjing. Tapi itu juga benar harus dikawal gitu loh supaya ya diserobot memastikan lah, biar tidak ada yang nyerobot. Iya benar-benar. Belum lagi pulang lah gitu. Karena juga kan untuk perempuan dan anak ya itu khusus penanganannya. Jadi nggak cuma masalah fisiknya tapi psikologisnya juga. Kalau ada psikologis kan nggak bisa dipaksa. Jawab sekarang kan nggak gitu. Oh iya betul. Ditunggu moodnya, tapi gimana mau mood? Kalau dia udah 8 jam atau 10 jam nunggu kan gitu. Nah, itu salah satu masalahnya juga ya kan. Yang berikutnya ini diskus soal itu ya, masalah perempuan dan anak tadi. Yang kita temuin juga gini. Polisi cuma 12. Yang PPA tadinya. Iya. Rumah sakit di luar Depok di Cililitan. Nah, pertanyaannya kalau tadi dibilang layak anak nggak usah panjang lebar lah. Kalau gua kritik gitu ya ke pemerintah Kota Depok gitu dari dulu sampai sekarang. Kritik gua satu. Di depan Polres Depok itu Pemkot Depok. Di samping Polres Depok itu rumah sakit. Iya, sakit iya kan? Iya, bener. Maksud gua nggak kerja sama. Iya, bentuk kerjasama bilateral antara instansi ya. Gitu loh, maksud gua karena nggak make sense menurut gua. Iya, bener. Gitu loh, maksud gua itu aneh banget sih gitu. Itu sih. Berarti nggak efektif, nggak efisien ya kan? Tapi setahu gua bukannya di Pemkot itu sendiri bukannya ada badan yang harusnya menangani itu ya? Oh ada, namanya P2 TP2A. Nah P2 TP2A-nya itu persoalannya juga gini. Kalau di beberapa kasus yang gue temuin, itu sifatnya terlalu pasif. Si badan tadi itu. Iya, P2 TP2A itu gitu loh. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu nih singkatannya nih apa tuh bro? Gue juga lupa. Yaudah nggak apa-apa. Iya, cari aja. Googling ya. Kalau nggak ada ntar ada editornya ntar gue ini. Nah, si P2 TP2A itu kan di bawah Pemkot. Memang tugasnya untuk mendampingi korban apa segala macem, keluarga korban segala macem. Cuma juga mereka punya keterbatasannya banyak gitu. Contoh, cakupan Depok terlalu luas, orangnya terlalu sedikit, P2 TP2A. Gua pernah rapat waktu itu sama Kasahat. Kasahat itu senior gua, anggota dewan waktu itu, wakil ketua komisi D di Pemkot Depok. Gua sebagai kuasa hukum dari korban ini.
ya itu mereka menyatakan bahwa ya kita sudah bekerja ya, tapi faktanya kan Iya. enggak juga Iya, iya. gitu. Gitu. Di beberapa kasus yang gua tanganin nggak ada tuh kelihatan batang hidungnya P2 P2A. P2 itu. Oke. Gitu. Apa emang semuanya harus di Polres bro laporan? Kan sedangkan ada polsek nih, di tiap kecamatan kan ada polsek tuh. Nah, jadi gini, penanganannya itu khusus kalau untuk anak. Oh gitu. Polsek itu umum, maling, Oke. yang biasa-biasa Kriminal, lah. kriminal. Iya, iya, iya. Biasa, Nah, tapi kalau Polres itu dia punya unit PPA Oke, yang tidak ada di polsek. yang nggak ada di polsek gitu. Kenapa? Sebetulnya harusnya kalau dalam teori hukumnya harusnya tuh ada ruangan khusus anak. Dia nggak boleh diliatin. Maksudnya ketika ditanya-tanya Tanya kamu jawab. diapain, itu ruangannya tertutup. Iya. Ada psikolog ya. Tapi ya prakteknya nggak ada juga sih di Polres Depok. Nggak ada tuh bro. Jadi langsung polisi. Ya sama Korban aja kayak gitu. kayak ruangan biasa Secara gitu. kan soalnya Iya, sih, psikologis sih, benar psikologisnya sih, anak benar kan sih. ketika berhadapan sama polisi kan akan kayak Terintimidasi gimana atau ya, gimana ya gitu. pasti itu ngerasa Dan gitu. apa ya, menurut gue sih ruangannya nggak kondusif buat anak gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu ruangan penyidik itu kan meja-meja ya misalnya gua di sini ini korban, gua polisi, gua nanya ke korban, di sebelah gua juga ada orang lagi juga ditanyain. Oh iya. Oh, Di jadi sebelahnya kayak ini, kayak apa? distract Iya. Gitu loh. Iya. Dan kalau ini korban bisa aja di samping yang ditanya tersangka. Iya, bisa. Ya kan begitu kan. Benar. Walaupun waktu itu akhirnya kan gue sampaikan ke penyidik, Bu, kayaknya nggak kondusif juga, boleh nggak pakai ruangan? Akhirnya dipinjemin Iya. ruangan. Tapi kan maksud gue poinnya bukan itu. Iya, iya. Poinnya harusnya memang udah ada khusus, Iya. bukan Betul, betul, seperti betul. dulu Iya, dong. benar. Gitu. Benar sih. Itu problemnya. Iya, Pak. Tapi juga Polres Depok juga karena gue discuss juga lumayan banyak ya waktu kemarin-kemarin sama polisi, ya anggarannya nggak ada, ya susah juga. Susah juga. Gitu. Nah makanya kan serba salah juga. Serba salah nih, polisi sih. ya, Nah, di Polres ya. makanya kenapa gua sih nggak menyalahkan polisi, karena mereka memang sudah 12 orang, apa yang mau diharapin. Iya. Iya. Maksud gua bukan gua ngeremehin polisi, enggak. 12 orang ngurusin kasus setiap hari masuk loh, Iya, sedepok. sedepok. Dan belum tentu korbannya satu kan, Ya. gitu. Nah, berangkat dari situ, ya kan, ya menurut gua Pemkot yang harus bertindak, gitu loh. Kenapa? Kan kita udah Depok ini kan penghargaan dapat 2 kali. Benar. Ya kan, dengan tingkatannya lah gitu, sampai mau madya pertama kan pratama, madya, utama kan gitu kan, ada peringkatnya. Nah sekarang itu mau ngapain sih kota layak anak itu, apa ukurannya, Tindakan apa? pencegahannya Iya, apa gitu. Iya benar. Gitu pencegahannya gitu loh. Kalau di depan mata, di depan kantornya persis banyak masalah yang nggak diiniin. Iya. Ya kan benar harusnya itu. misalnya Ironis sih itu. Iya, misalnya di Polres nggak bisa, sewain kayak tempat di Pemkot Depok kan bisa. Iya. Oh iya, untuk penyidikan, healing gitu kan. Gue kan Secara sebenarnya psikologis. sering banget nih diskus sama Sean. Jadi ada lah beberapa kasus lagi sebenarnya. Kayak apa bro yang lebih parah waktu itu bro? Yang di apa? Sampai kekerasan juga itu loh. Yang mana? Semuanya kekerasan. Bukan, sampai diintimidasi yang kasusnya itu loh yang besar itu yang ibunya sama anaknya juga itu lebih parah Sama bro. tuh, sama kekerasan seksual juga tuh. Iya. Salah Salah satunya kan kayak gitu, sih, ya. kekerasan. Jadi anak dicabuli sama bapaknya Heeh. selama 2 tahun. Heeh. Kan lebih anjing diperkosa ya. gitu. Lebih anjing bro. Dicabuli lah intinya gitu ya. Ya kan, 2 tahun segala macem. Nah, ketahuan kan sama ibunya, sama istrinya. Oh, anjir ya, Ya baru kan? 2 tahun tuh ketahuan. Baru ketahuan 2 tahun. Karena istrinya kerja. Heeh. Suaminya di rumah. Hmm. Anaknya pulang sekolah siang. Heeh. Mungkin apa kesepian apa segala, Iya, iya, ya iya. kan? Ya udah. Nah, pas ketahuan digamparin istrinya Sama si suaminya. sama si suaminya. Iya. Digamparin, udah gitu. Lebih anjing kan kasusnya yang kan. lebih Iya. sedihnya lagi dilempar ke got lah. Siapa? Anjing. Istrinya. Anjir, seriusan? Maksudnya digebukin nih, Iya, ya iya, kan? iya. Ditarik-tarik sampai keluar rumah, dilempar ke got Oh, gitu gimana? anjing. Ya, got gimana sih got? Iya. Iya, iya, Ya kan? iya. Ya kayak gitu. Purinsani tuh tolong tuh. Bukan. Sampaikan ke Pak RT-nya Aman selalu Untuk di kasus-kasus Purinsani, ini nggak ada bisa di- got. Iya ada got. Langsung kali bro. Berarti lemparnya langsung ke Iyo, kali dong. iyo. harus ditekan. Minimal di Purinsani RT-nya harus bertindak tuh untuk mencegah hal Aman seperti itu. terjadi ya. Aman Tolong sih, lah. sama Ustaz Yunus aman. Tolonglah. Di Polsek cuma ada 12 orang soalnya. Polres. Di Polres cuma ada 12 orang.
Soalnya kalau di Perinsaan ini kalau bicara tentang kegiatan-kegiatan anak mah tiap bulan mah pasti ada dia mah kegiatan-kegiatan anak. Soalnya kan program pemerintah ada apa jam 7 sampai jam 9 tuh. Iya, apa tuh? Wajib belajar. Program wajib belajar. Bokap lu gimana? Nah kalau misalkan di tempat gue sih setiap bulan tuh pasti ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak, dalam artian misalkan kalau bulan puasa, gue nggak tahu sih kalau corona gini gimana ya. Ada kayak pesantren-pesantren kilatan gitu di komplek gue sendiri. Terus komplek. Yoi, habis itu ada kegiatan-kegiatan apa supaya semua lebih inilah. Jadi harmonis lah ya? Lebih harmonis. Intinya gitu. ditekan lah kasus-kasus kayak gitu. Kayak lu paling tahu banget sih. Ya kan? Padahal kan lu ngekos aja. Lu rumah di Depok kayak. Tahu lu. Dia di Gundar ngekos anjir. Jarang pulang. Gede di Makassar padahal. Gede di Makassar. Tahu gua kan sering diskus Sama Pak RT ya? melihat situasi-situasi komplek gimana, sering juga gue dapat. Sering ngopi sama Pak RT ya kan? Lu tuh ini dewan pengarahnya kan mengarahkan bokap. Enggak juga sih. Nongkrong aja. Ngerokok di pos ronda ya kan? Sama Pak RT-nya. Sama bapaknya sendiri ngerokok kan di pos ronda anjir. Kagak anjir. Kagak ini bokap gue lah. Kalau misalnya balik lagi nih ke saya nih, gue sih ngelihat sekarang tren ya untuk kayak kasus kekerasan seksual yang mungkin tadi juga udah disinggung bahwa ternyata di Polresnya juga kekurangan orang gitu. Terbatas. Tapi memang yang terjadi di mana-mana tuh kalau untuk kasus kekerasan seksual tuh biasanya harus viral dulu, baru ditangani tuh. Kan banyak ya kasus-kasus kayak gitu sekarang tuh. Apa-apa harus viral dulu baru ditangani tuh. Nah maksud gue apa tuh yang terjadi sih dengan emang harus seperti itu caranya. Apakah harus seperti itu? Itu persepsi orang ya, apalagi mungkin dari gerakan mahasiswa banyak yang gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue ngeliat itu sebetulnya logis aja. Logisnya kenapa? Ada antrian. Ada antrian. Mau gimana gitu? Maksudnya, ini orang cuma kayak kita nih cuma berempat, disuruh ngerjain yang harusnya 20 orang, ya kan? Nah, otomatis ketika nggak ada yang berisik, ya kita sesuai antrian kan gitu. Ya, oke. Untuk mendahulukan kasus. Prioritas. Diprioritaskan karena viral. Sebetulnya kan apa yang lo lakukan tuh kayak gitu ya? Gitu loh. Nah, maksud gue cuma kan persepsi orang juga ada yang bilang polisinya nggak kerja. Belum tentu polisinya nggak kerja. Karena memang antriannya aja. Nggak ke blow up juga di media, jadi seakan-akan ini kayaknya polisi melupakan, tapi sebenarnya mungkin enggak. Padahal kerja. Antriannya masih jauh dan dia juga masih belum baca berkas segala macam juga kan pasti tuh. Dan juga gini, tadi soal yang visum. Jadi di Polres Depok, gua nggak tahu tahun ini, tahun lalu gua diskus masih cuma satu mobilnya. Visum. Oke. Jadi kalau misalnya nih mau visum ke RS Polri nggak punya mobil, nggak punya ongkos, ya udah nunggu itu mobil. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan gini? Yaudah dari sisi korban, yaudah gue aja gitu. Bisa, cuma pakai mobil gue gitu. Bisa ke RS Polri, cuman kan kita bukan bicara orang yang mampu kan. Tapi kayak klien gue yang nggak mampu akhirnya pakai mobil kita waktu itu. Kalau nggak ada kita gimana? Dia mana nggak ada ongkos juga lagi. Iya. Iya, ya kan? Main jauh coy, Celilitan. Ya jauh, macet. Iya. Udah gitu nyampe sana ngantri lagi. Ya kebayang aja kan. Nggak ada pendampingan lagi kan ibaratnya misalnya juga. Kasihan juga tuh yang gitu. Setahu gua, nih karena gua sering aja nih diskusi sama doi nih, ya kan. Banyak banget bro, laporan-laporan kayak gitu yang masuk bro. Banyak. Sampai bingung juga nih. Temen kita sampai bingung mana nih bukan gitu, ya kan? Bingung. Maksud gua, kalau dibilang parah, semua parah. Iya. Kalau dibilang prioritas, semuanya kayak prioritas gitu ya? Iya kan jadi nggak adil juga kan kalau dibilang, ini lebih kasihan daripada yang ini. Lah, terus ini gimana nasibnya? Iya benar-benar kan? Apalagi bicara kasus kekerasan seksual, kayaknya kompleks banget nggak sih? Nggak kayak kasus-kasus biasa gitu, kriminalitas biasa kan kalau misalnya kasus kekerasan seksual tuh, jadi ya. Ada pengalaman bro? Ya kagak juga sih. Gue sekali-kalinya gue ke Polri, ini doang, kecopetan. Langsung ke Polri, Polres Depok. Pas kecopetan doang, Polri paling nemenin ini bikin SIM. Iya. Di Polri. Polri kan lembaga anjing. Waktu itu kita ke Polri ngapain ya? Oh enggak, waktu itu yang ke ini. Oh yang ini, yang website kita di ban. website kita di ban. Ya. Bro. Anak Gundar di ban. Sama siapa bro? Ya nggak tahu lah, itulah. Ke Polri lah anjir. Di-hack ya. Iya di-hack lah. Berarti udah semakin besar gitu. Iya. Sebut aja lah. Enggak kan itu kan masih belum terbukti. Soalnya dari hostingannya waktu itu kita ke
bagian cybernya di sana lah. Diminta nomor laporannya. Kita tanya ke hostingan terkait yang punya itu, gak dikasih. Gue juga nggak tahu sih, bingung kenapa hal-hal seperti itu nggak bisa transparansikan sama mereka kan. Ya udah, jadi ke stop di situ. Ini nggak bisa dilanjut. Gue malas untuk ngurus lagi, udahlah bikin lagi ya domain yang baru gitu. Iya, kayak gitu Jadi lah. pernah bro, kasus bro. Itu 2020 ya? 20. Tahun lalu. Makanya kenapa kita jadi anakbundar.co karena website anakbundar yang .com itu di-banned. Waktu itu. Jadinya daripada ngurus nggak jelas ya kita rebranding aja lah. Iya. Ribet juga. Alhamdullah sih. Jadi naik ya. Ada punya kantor baru ya. Terima kasih loh yang udah nge-hack loh. Coba nggak kayak gitu, nggak di-hack kan? Namanya berkah kok ya kali. Namanya lebih berkah. Nah, gue bingung nih. Kenapa tuh? Gue bingung mau nanya apa karena doi gila kasusnya yang ditanganin banyak banget bro. Parah ya. Asli sering banget. Apalagi sekarang, bro di mana bro? Lagi di luar kota nih. Iya. Gila. Belum aja dia pakai cincin kayak ini. Iya keot. Kayak Hotman belum. Ntar kalau dia syuting begini. Yoi. Tetap. Nah, lu kan udah terjun ke politik di usia muda nih bro. Targetan ke depan gimana sih bro sebenarnya? Apa tuh? Iya, karir politik lu ke depan mau kayak gimana gitu. Ya, yang pertama sih gue mau ngajak banyak anak muda untuk masuk politik dulu gitu. Untuk mengenal lah ya ibaratnya ya. Iya, gitu. Terus yang kedua, karena kebetulan juga biar di sini ngobrol ya kan. Partai juga kan nunjuk gua jadi ketua BMI, ya kan, anak mudanya PDI lah, itu sayapnya. Nah itu nanti gue pengen bikin nggak partai-partai amat, nggak politik-politik banget gitu. Lebih inilah ya, lebih. Karena menurut gua politik hari ini kebanyakan seremoni, sepakat, ya kan? Iya tuh. Kebanyakan Gimmick-gimmicknya banyak tuh. Kebanyakan ya substansinya hampir nggak ada, Iya, gitu betul. ya kan? Maksud gue satu, yang kedua membosankan aja menurut gue. Membosankan asli. Gitu loh. Dan ini yang gue sampein juga ke partai, menurut gue ini terlalu tua. Gue tahu partai itu memang partai salah satu paling tua di Indonesia. Gue tahu. Tapi bukan artinya kita juga nggak kontekstualisasi gitu, maksudnya nggak menyesuaikan dengan zaman juga, ya kan? Bener. Nah, gue sampaikan itu ke DPP BMI juga, ke PDI Depok juga ya kan, ketua HTA, ketua Hendrik Tangkealo juga gue sampaikan. Menurut gue kayak begitu, ya disupport gitu. Pelan tapi pasti gue mau bangun itu, gue mau tunjukin dulu gitu loh. Kalau ditanya apa sih tujuannya, ya itu dulu aja, buktiin aja dulu. Secara kita ngelihat kondisi saat ini, banyak lah yang apatis ya kan, yang tidak percaya akhirnya ke partai. Wajar ya kan? kok. Banyak banget dan itu Dan mayoritas dia anak-anak juga muda, dan dia mengakui bahwa wajar karena memang terlalu tua apa yang ditawarkan oleh partai gitu kan. Iya. Memang apa yang ditawarkan partai terlalu tua gitu loh. Mungkin nggak cuma di PDI, Perjuangan, mungkin di yang tapi lain juga gitu. Semua yang akhirnya menyebabkan ya itulah. Orang jadi males Jadi jadinya. males. Orang nonton TV juga ngeliatnya ya gitu-gitu mulu ya. Jadi ribut lagi. ribut lagi ya. Ya ini mah settingan, ini mah udah cawe-cawe. Iya. Udah berpikirnya seperti itu. Bener sih. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang ditawarkan partai-partai? Betul. Gitu loh. Betul. Ya kan? Nggak ada cita-cita atau perubahan yang benar-benar bisa meyakinkan konstituen gitu. Jadi secara nggak langsung anak muda juga dengar politik jadi Kayak misalnya gini deh, gue bakal, lu misalkan pengen beli suara gue bakal beli, tapi apa gitu? Iya. Kan Iya, itu beli pertanyaan dalam besar tanda- juga. Dan juga gini, kalau menurut gua keterwakilan anak muda di partai itu sangat minim. Oh iya Terkesan, benar sepakat. anak muda, lu karena muda lu di pojokan dulu. Ya lu udah tahu gitu. apa sih? Senioritas Tahu tuh. apa sih tentang Iya benar. Benar-benar. Nah, gue juga nggak mau jadi ketua BMI tadinya, gitu loh. Cuma karena memang partai yang milih, DPP juga yang nunjuk, ya sudah, gitu kan. Nah, tujuannya apa sih? Gue mau ngerubah yang begituan. Susah nggak sih? Kedengeran bullshit nih, politisi. Iya. Ya kan? Bullshit kan? Kita ngobrol Iya. sama politisi. Iya. kan? Benar. Ya kan? Tapi gini, gue kenal sama lu berdua mungkin dari 2015, gue koreksi tadi, ya kan?
dari 2015 sampai hari ini gue masih ngomongin hal-hal begini juga. Iya benar. Dan dari Iya, 2000 konsisten, Doi. Konsisten, Doi. gue masuk PDI Perjuangan 2016 April. Ini tahun ini nih, persis bulan ini gue 5 tahun di PDI Perjuangan. Nah, gue masih ngomongin hal yang sama. Betul. Dan bukannya gue malah ngikutin orang, maksudnya kayak Lu ikutin sistem jadi enggak kan? Ya enggak juga, masih Nggak terbawa. Iya, maksudnya tidak dia terbawa tetap- arus dia yang tetap gitu. masih dengan apa yang dia yakini. Iya, Politik perpolitikan. Jadi keterwakilan. Terwakilan Iya. anak muda di dalam. Dan lu masih ngomongin hal yang sama. iya kan masih ngomongin hal yang sama gitu. Dan kalau dibilang sulit, hampir mustahil. Lu untuk Iya. membuat revolusi di internal lah. Enggak revolusi juga enggak. Memang ada keinginan itu kalau di PDI Perjuangan. Untungnya ada keinginan itu. Gitu loh. Kayak Bu Mega sudah menyatakan 2024 regenerasi total. Oke, Ya kan? cakep. Gitu. BMI ini salah satu tempat untuk wadah calon PDI Perjuangan. Gitu. Nah, Nah, muda-mudanya lah. ya, yang mudanya belajar dulu di BMI, baru ke PDI. Filternya lah ya, Ya. penyaringan segala macam. Gitu loh. Karena juga memang harus ada beberapa sistem yang harus dijaga. Sistem kaderisasi misalnya. Oh iya, itu penting. Penting banget sih kalau partai manapun Itu partai penting, apapun penting. itu kaderisasi penting Iya. banget. Karena kayu bakarnya itu coy. Buat apinya biar nyala ya kayu bakaran harus terus. Soalnya kalau nggak ada kaderisasi siapa lagi? Itu Tapi dia. tadi soal kesulitan hampir mustahil. Cuma gua nggak tahu gimana ceritanya. Di tengah perjalanan gua ketemu temen-temen. Gua ketemu Kiwil. Maksudnya bukan di partainya ya, tapi di sini gua ketemu lu yang bantu gua ngomong kayak gini. Betul. Ya kan? Gua ketemu Chania di Geolive, gua ngomongin begini juga. Ya kan? Gua ketemu banyak orang yang ternyata di partai sendiri juga nggak semuanya juga bullshit gitu loh. Nggak semua orangnya lah. Iya, iya. Mungkin ada sebagian, mungkin ada banyak, tapi yang gua ketemu nggak semuanya gitu. Iya, iya. Yang kedua juga gini, khusus Depok PDI Perjuangan ya, Kota Depok. Gua ngelihat ada harapan buat anak muda. Kenapa? Karena Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok yang sekarang itu Pak Hendrik Tanggayaro, ya kan, HTA, Ketua HTA, itu dia bisa jadi Ketua DPC PDI Perjuangan ya. Tingkat kota itu udah luar biasa loh menurut gua. Umurnya baru 36 waktu itu 2014. 2009, sorry. 2014 langsung jadi Ketua DPRD. Iya, itu. Umurnya belum 40 juga. Nah, maksud gua Semangat muda itu harus itu ada dan Ada ya? dan ternyata di partai gua gitu, PDI Perjuangan yang tua banget gitu. Nggak ngelihat itu juga, maksud gua nggak. Lo muda lo di pojokan situ nonton Iya. aja dulu. Enggak. Antri dulu ya kan? Iya. gantian lah gitu. Iya. ya. Iya, gitu. Berarti kan ini partai memang menuju profesional. Mungkin belum sepenuhnya, Iya, mungkin iya. belum. Tapi menuju setidak-tidaknya. Dan gua mau membantu untuk menuju ke sana. Iya, benar. Gitu. Dan gue berharap sih nggak cuman di PDI aja ya, maksud gue partai-partai lain juga coba lah untuk mengikuti tren hal yang tadi dibilang Tapi Mas Yan menarik itu. bro, ngomong-ngomong partai muda kan ada partai lain, PSI kita sebut ya kan. Oh, iya. PSI itu kan membawa kayak semangat-semangat muda nih. Iya, narasi-narasi dia yang Apakah dibawakan itu semangat akan muda. jadi apa ya? Ketakutan sendiri nggak sih di PDI Perjuangan? Wah, kegait nih pasar-pasar anak-anak mudanya nih. Kalau gua mungkin nggak bisa, gua nggak punya kewenangan ngomong PDI Perjuangan as a whole gitu ya. Tapi gua misalnya sebagai calon ketua BMI, ya kita punya pasar beda kok. PDI Perjuangan itu punya grassroots, gitu. Iya, Gue punya banyak temen, dia nggak PDI Perjuangan, tapi pasti nyoblos PDI Perjuangan. Oke. Bisa yakin banget bro. Ada banyak orang gitu. Iya beneran. Kalau tadi lu sebut Chania salah satunya kok. Oh ya. Keluarganya pasti nyoblosnya PDI Perjuangan. Sedap. Beneran? Karena memang masih ada sih maksud gue. Yang kayak begitu. Yang masih ada yang memang masih melihat PDI sebagai gerakan nasionalis yang lebih bagus gitu ya. Partai nasionalis yang sangat Dan bagus. kalau masih ada. ditanya kan orang kan biasanya masuk partai itu dari kuliah dia organisasi student. Gua enggak. Ya kan? Atau OKP dulu organisasi kepemudaan. Mudahan. Gua enggak. Atau ormas dulu baru partai. Gua enggak. Gua enggak semua. Gua salah satu orang itu. Salah satu orang yang ya udah pokoknya PDI Perjuangan. Iya. Gitu. Baru gua gabung. Berarti alasan lu kan di Baru gue mau nanya ya kan. Di GDC kan banyak Alasan nih lu ya kan. ada setahu gue waktu itu ada Ada Gerindra Golkar, Gerindra. Karena gua milihnya selalu PDI Perjuangan keluarga gua. Oke. Keluarga Jadi besar gua. faktor
keluarga lah Gue ya, salah ada satu faktor salah satu keluarganya. grassroots-nya itu. Oke. Gue nggak keluarga gue nggak ada satupun nggak ada yang di PDI Perjuangan, tapi kita selalu PDI Perjuangan. Walaupun secara struktural ataupun keanggotaan nggak ada Nggak tuh ada. ya. Menarik sih. Berarti dari grassroots tuh. Tapi Bang nih yang menarik sih maksud gua waktu itu lu bilang 2016 lu memutuskan untuk terjun ke partai yang lu bilang tadi karena kemauan sendiri. Nah, boleh sharing gak sih ke teman-teman nih yang teman-teman muda yang lain? Waktu itu apa? Yoi. Yang teman-teman yang jauh lebih muda gitu aja, coy. Tapi kan Pak Ustadz juga nonton. Ya kan? Gak kan, tapi ini segmennya kan anak bundar Oh, gitu. iya. Oh, ini anak gue. Iya. Yoi. Benar. Kagak masuk ke DC juga sih kayaknya ini mah. Gimana? Apa sih yang memotivasi lu waktu itu nih untuk masuk? yakin untuk masuk terjun ke partai. Padahal waktu itu 2015 setahu gue lagi politik lagi ininya banget tuh. Dan lagi... kita sama-sama menyuarakan bahwa kita anti partisan gitu-gitu kan. Waktu itu Iya, kan iya. kita teriak tuh di GMD bahwa GMD adalah gerakan yang independen. Iya. Itu 2015 ya kan, Iya. Lu masuk 2016 kan, berarti kan ada pergeseran tuh. Ada perubahan Untuk pemikiran. pikiran Iya. tuh. Sampai bener-bener yakin akhirnya oke lah gua masuk nih ke partai selain apa Jadi tadi? gini, gue ngelihat politik itu, gue ya ngelihat politik itu ya tadi yang gue bilang kebanyakan seremoni, kebanyakan bullshit. Oke. Gue pengen kayaknya gue bisa deh. Gak Oke. kayak gitu kalau gue jadi Iya, iya. politisi. Oke. Gue mau coba Iya, Oke. gitu. Ya kan? Dari situ semangatnya coy. Dari berarti ya. situ maksud gue. Jadi Dan enggak. itu gue buktiin dengan apa sih? Ya gue mungkin waktu itu ya, gue nggak punya kemampuan organisasi, gue nggak punya latar belakang organisasi, gue nggak punya latar belakang keluarga yang di politik, gue nggak punya semuanya. Tapi gue punya satu, gue mantan LBH, gue pernah kerja di LBH. Gue mau tunjukin bahwa dengan misalnya nih, gue punya bayangan waktu itu. Kalau gue misalnya pengacara, orang kan mungkin udah ngeliatnya, wih bagus nih. Kalau orang ngeliat politik, wih ngeri juga nih pasti. Iya. Gimana kalau digabung tapi untuk bantu orang, Wah, Cakep. ya kan? Dan hasilnya benar. Kasus-kasus yang gue tanganin di bantuan hukum itu selalu hampir nggak pernah diprioritaskan lah. Maksudnya ya memang menyerobot. Iya, Yang gue bilang. Tapi ya kan siapa aja bisa datang. Iya. Bukan artinya kan gue juga nggak ibaratnya nggak bilang gini, oh lo dukung PDI nggak? Oh, lo nggak dukung? Ya udah nggak usah masuk ke kita aduannya gitu kan ya. Nggak gitu juga gitu loh. Berarti kan bisa gue tangkap bahwa yang lu apa sih advokasi nggak melulu pendukung PDI Konstituen, bukan konstituen PDI, iya. PDI Perjuangan, bukan. cair aja siapapun Iya. lu. Ya udah selama lu lapor ke gua, minta bantuan gua lagi tolong, mampu, gua provide, ya kan? gitu. Dan ujungnya semuanya dukung PDI Perjuangan. Itu salah satu cara untuk menggait Iya, konstituen tuh ya. Tapi nggak perlu Dengan- nggak perlu gue Iya. ucapkan kan. dengan cara yang tindakan. bagus itu menurut Iya. gua tuh coy. Positif menurut gua ini yang harusnya Dilakukan banyak oleh partai iya. banyak Ya, dilakukan gua nggak, partai. kalau lu misalnya, lu seorang ibu yang tadi gue ceritain kasusnya, dilempar ke got segala macem, nggak ada tetangga lu takut, ketua RT lu nggak mau ikutan, ketua RW nggak, pokoknya semua orang di dunia ini kayaknya ninggalin lu. Lu tiba-tiba cerita ke gua nggak kenal lu juga, gua bantuin, gua temenin, ya kan, lu nggak ngerti hukumnya, gua jelasin segala macem. Sekarang gua tanya, kira-kira lu nanya nggak kayak gitu? Buat apa sih kayak begini? Ya buat bantu kan segala macam. Tapi kan lu secara secara nggak langsung juga pasti sadar, oh iya dia di PD Perjuangan, gue gedein juga PD Perjuangan ya, iya sih, gitu. benar. Dan ini juga sih nggak pernah nggak pungut biaya ya, maksudnya Oke. gratis gitu. Langkah konkret dari Langkah konkret tuh, coy. Sean Matthew. Benar. Apa ya? Merubah paradigma Yang partai. yang dia bilang tadi partai banyak gimmicknya, dia nggak gimmick sih. Dia nggak gimmick, Iya. dia udah nyata, bro. Semangat anak muda banget ya. Maksudnya ngelihat situasi ngehebat nih politik sekarang, males gua. Bukannya langsung orang mah kalau misalkan ngelihat ada yang ngehe gitu, langsung udah gue terjun untuk merubah itu. Yo. Iya kan, kasar. Oke. Cakep. Bukannya malah apatis ya. Walaupun Bukan, juga aslinya juga mungkin nggak sebagus itu. Iya, dalam iya, artian gue punya keterbatasan, Yes, gitu yes. kan. Gue memberikan bantuan hukum juga mungkin nggak ke ratusan orang. Iya, iya. Mungkin juga
baru belasan atau berapa gitu loh, tapi setidaknya semuanya 100% berhasil itu. Ada yang lu advokasi sampai selesai gitu lah ya. Semuanya sampai selesai. Di BBHR berapa orang sih? Yang Tim lu? aktif. Yang tim lu untuk 12. advokasi gitu. 12 juga ya, sama berarti ya sama Polres. Iya. Tapi yang datang ya segitu. Iya. Setengahnya lah. Gitu. Ya sih, menarik. Menarik sebenarnya kita ngebahas partai. Jadi kita bisa ngebuka wawasan baru tentang kepartaian. Nggak semua yang dibahas kan biasanya di sosial media yang negatif, bro. Sentimen-sentimen negatif terus ya kan. Wah, ini sosoknya ini bla 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 bla. Padahal ya ada langkah konkretnya juga ya kan. Kayak gitu. Lalu gue minum dulu. Minum dulu, silahkan minum. Dan memang tidak bisa digeneralisir sih. Ketika memang ada satu insiden-insiden buruk yang terjadi ya di media sosial gitu yang menyebabkan sentimen negatif datang ke partai-partai tertentu gitu. Sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Kadang di DPC kayak di tingkat kota segala macam masih bergerak dengan visi-visi yang bagus itu maksud gue. Nah, tadi kan lu bilang nih calon ketua BMI, ya kan? Kedepannya nih, bro, apa yang bakalan lu lakuin nih? BMI. Untuk BMI itu kan apa sih? Banteng Muda Indonesia kan, Muda. khusus anak-anak muda tuh, prioritas tuh. Apa tuh yang bakalan lu lakuin? Banteng Muda belum ada tanduknya udah coy. Hah? Oh iya. Udah ada dong. Udah ada ya, masih kecil berarti ya, masih kecil ya. Iya. Udah punya tanduk lah, ya kan? Buat nyeruduk mah sakit. Belum di piercing ini ya. Iya, dapat nggak tuh gue? Dapat ya gini ya. Belum di piercing ini ya. Susah gue nyari. Banteng Muda. Ya jadi pertama BMI itu mau ngapain gitu kan? Yang pasti ngerekrut orang sebanyak-banyaknya untuk masuk BMI supaya jadi bagian dari PD Perjuangan. Itu yang normatifnya lah, bahasa basinya. Kalau buat anak muda. Tapi seriusnya gitu kan? Kan ngerekrut gimana caranya kan? Betul. Maksudnya, lu ngerekrutnya gimana? Iya. Lu main masukin orang apa gimana kan? Soalnya gitu. kan ya yang tadi kita bahas ya kan banyak orang yang apatis. Nah, salah satu caranya gue mau bikin podcast. Oke. Yang- Kita mengikuti tren lah ya. Iya gitu. Cuma podcast yang di sini bukan podcast politik. Nggak kayak gini. Wih, podcast politik Bukan, nih. bukan. Ini di bawah berarti ada sesuatu yang lebih besar. Iya. Bukan justru maksud gua kalau di sini kan kayak ada ngundang tamu yang bagus gitu kan maksud gua yang bidangnya apa segala gitu. Kalau kita di BMI nantinya nggak kayak gitu. Kita mau ngomongin jomblo. Oke, yang lebih inilah ya, yang lebih anak muda banget. Lah gitu loh ya kan. Ya, tapi BMI gitu loh. Pandangan BMI terhadap jomblo. Iya. Ya kan terhadap pertanyaan kapan kawin. Iya. Ya kan yang kayak gitu-gitu Bener, gitu bener, loh. bener. Muda banget. Anak ya. muda banget lah ya. Karena menurut gua keresahan-keresahan itu kan sebetulnya yang penting. Betul. Dan ketika itu menjadi penting, itu kan jadi maksudnya ketika itu hal dianggap penting sama orang, ketika kita bicarakan, dia merasa terwakili. Iya, relate lah kalau bahasa sekarangnya. Oh, gue relate nih sama doi gitu. Challenge banget berarti ya. Ngubah paradigma yang tadinya anjing. Oh, gini ini kolot banget partai, nih, ya. ya kan? Iya. Yang kedua, nobar. Nobar. Oh, nobar. Apa layar tancap. Oh, masih musim-musim tuh begitu Isbat sebenarnya. tuh ya. Apa? Layar tancap tuh sebenarnya. Iya. Masih musim tuh di tempatku juga. Ya lu kan jauh bro, Bogor anjing pelosok bangsat. Kagak pelosok Rumah lu juga. kan pelosok. Enggak, cuman maksud Dekat gua Lampa tuh ya kan. untuk market masyarakat gitu. Itu masih masuk tuh. Kalau nobar-nobar gitu masih masuk. Nobar memang filmnya juga Berry Prima ya. Anjing, hot school Berry banget. Prima dulu kan ada film-film aktor udah tua Aktor laga. iya, aktor laga, sinema laga ya kan. Iya kan. Yo, sekarang. Pengamat film bro. Si Jampang dulu inget banget tuh si Jampang ada Berry Prima filmnya. Barengan Susana. Iya. waduh. Oh. Ini anak muda bukan? Ya gimana? Nobar apaan film-filmnya? Filmnya sih gue nggak mau yang berat-berat gitu ya. Iya. Maksudnya keadaan politik di Amerika Selatan Iya, aja iya, nggak mau. iya. Yang kayak gitu loh. Males juga bro. Ya kan? Atau ya mohon maaf gue juga ngomong kayak misalnya film sejarah yang terlalu 3 jam gitu. Oh, iya. Ya, Paham lah ya, paham lah ya. Gue suka sejarah, gue suka nulis, gue suka ngomong, gue suka gitu loh. Tapi gue tahu orang gitu, Iya, gue tahu banget anak, aja, anak emosi muda banget, ya sumpah. kan, gitu loh. Kayaknya kalau misalnya, ayo kita nobar apa? Film Cokro Aminoto, oke. Berapa lama tuh? 3 jam. Kayaknya nggak ada yang datang. Gitu. Yes. Karena kenapa?
untuk pertama kali kita kenalan kan kita bikin first impression. Iya, Iya, betul. Ya enggak? Betul. Untuk kader yang memang udah di sininya ada ideologi sesuai PDI Perjuangan, 30 jam harus tahan harusnya. Iya. Harusnya. Ya kan? Nah, tapi kalau untuk baru lu gua ajak gabung, ayo nongkrong, nobar film apa Cokroaminoto 3 jam nggak datang. Iya, sebenarnya. Percaya deh, ya kan? Belum mau masuk tuh. Aduh, hanya 30 jam. Apaan nih Cokroaminoto? Ya kan? Itu bukan malam suntuk lagi. Gitu. Tapi kalau gua misalnya filmnya namanya film-film di Netflix. Tapi yang kita ambil bukan film yang apa ya, maksudnya terlalu mikir juga gitu. Contoh Social Dilemma. Oh iya, Social Dilemma itu keren tuh. Misalnya gitu loh. Untuk ini gini loh sosmed. Sosmed, gitu. iya. Habis nobar kan diskusi. Nah, Iya. diskusi pun juga gua nggak mau pakai pembicara. Ya udah, iya. ini aja Kenapa? audiens ya. Karena kadang untuk bersuara itu sulit sekali. Yes. Benar. Betul. Bersuara aja sulit, apalagi didengar. Betul. Ya kan? Anak muda kan kenapa sih sukanya demo, marah-marah, Iya. teriak-teriak? Apa sih cuma pengen denger kok? Iya. Ya kan? Gua ngerti perasaan itu. Makanya gua mau bangun kultur kayak gitu untuk discuss. Nah, berangkat dari discuss itu mau jadi apa? Apa yang bisa gue bantu. Apa yang kita bisa minta ke partai, gue minta. Gitu. Contoh, misalnya, gue apa tuh? Watchdog misalnya. Iya, Watchdog itu kan misalnya ya ada dokumenternya yang judulnya Belakang Hotel. Oke. Itu kan Jogja ya, tentang apa hotel-hotel dibangun airnya jadi susah segala macam lah, intinya gitulah. Sebenarnya kan kalau kita habis nobar gitu, mudah-mudahan arah pembicaraannya menjadi loh Depok juga loh. Iya kan, mudah-mudahan Depok juga loh. Itu Margonda dibangun semua bangunan semuanya segala macam. Airnya gimana? Air warga sekitar segala macam, ya kan? Nah, mudah-mudahan ayo kita bikin diskusi, panggil partai. Harapan gue begitu. Dan itu kan akhirnya jadi gerakan. Yes, Dan berbeda dengan gerakan masyarakat, ini gerakan politik. Kekuatannya beda. Kenapa gue bisa bilang kekuatannya beda? Karena di partai politik kita punya di legislatif tingkat kota, provinsi, RI. Oh iya. Tekanannya kan berbeda. Kita ada jaringan di media, ada jaringan di mana. Kebayang nggak kalau itu real dari anak muda? Terus. Dan percaya sama gua, partai mau kok akomodir kayak gitu. Seenggaknya gua Di challenge kayak itu mau ya sebenarnya. justru gua di challenge sama partai. Maksudnya isunya bukan dari partai, justru Dari masyarakat ya. dari BMI. Dari BMI yang akhirnya digulirkan ke partai. Gitu. Bukan partai yang nyuruh BMI. Lo nih lagi ada isu ini lo, ini enggak. Bukan pesanan abang lagi sekarang. Iya. Itu Siap. Dan itu juga yang mau kita jaga. Soalnya ini kan salah satu bentuk bahasan kita di 2015 tuh ya. Apa? Banyaknya hotel-hotel, bangunan-bangunan Itu tuh yang salah satu di akhirnya Margonda tuh. serapannya tuh air jadi Resapan airnya tidak ada. airnya jadi nggak ada. Iya. Gue juga lagi nyari sih film tentang tata kota yang nongkrong, tempat nongkrong. Sama yang 6 tahun lalu gue ngomong gitu. Karena gue anak nongkrong di GDC sampai sekarang juga. Udah berapa tahun nih? 10. Udah 10 tahun gue nongkrong di pinggir jalan situ, di pinggir kali situ. Gitu. Nah, maksud gue itu kan anak muda semua. Betul. Emang kalau nongkrongnya di pinggir GDC, mereka nggak boleh kita dengar. Kan kayak gitu. Gitu. Sebagai politisi muda nih di partai asik. kan. Biar kayak di mata Najwa. Padahal mah enggak juga. Melihat Depok kayak gimana bro sekarang bro? Ya semeraut lah. Berarti sama lah ya, sebagai warga ya. Sebagai warga semeraut. Gitu loh. Ini sebagai warga nih ya, bukan sebagai politisi nih. Gue pun sebagai warga yang tiap hari pulang pergi di Depok itu, diam di Depok, semrawut sih. Kabel ya, kalau misalnya gue di hal yang paling sederhana itu masalah kabel lah. Asli sih itu kayak Utilitas. sampah sih, jadi kayak sampah visual sih menurut gue. Iya. Utilitas kota emang nggak cuma di Depok, maksudnya di tempat-tempat Soalnya kan lain juga kalau tidak kita tertata bilang rapi. ya, sampah kan gak melulu kayak bekas makanan ya kan, bekas bungkus-bungkus apa, tapi kan kayak sampah visual, sampah-sampah Utilitas kota. audio, Beda kayak tuh lo, bising, segala masuk macam. Jalan Margonda sama BSD itu beda tuh. Iya, gue mau nanya, sebagai salah Enggak satu usah gua tahu. mahasiswa ya kan,
yang belum lulus dan nggak tahu nih kesakip nih kan sebagai Perkotaan. tata kota. Yo. Lihatnya nih. Semrawut. Kalau emang kata dia bilang Sean sebagai warga, gue melihatnya semrawut sih. Maksud gue sekarang tuh sebenarnya yang gue harapkan dari seorang wali kota Depok itu minimal, walaupun dia tidak mengerti teknis pembangunan perkotaan, tapi dia bisa membentuk program-program yang emang diisinya oleh profesional-profesional untuk membangun perkotaan gitu. Dan pembangunan perkotaan juga memerlukan sejarawan di dalamnya, agar tidak menghilangkan jati diri kota tersebut tuh. Jadi misalnya kayak Jakarta nih, taruh Jakarta. Jakarta itu kan emang daerah-daerah rawa kan dulunya. Makanya beberapa nama dia rawa Belong, Pulau Gadung. Nah itu tuh menandakan bahwa dulu tuh emang daerah rawa gitu. Dan sekarang ketika memang pembangunannya seperti sekarang gitu, kayak misalkan daerah Kelapa Gading, gedung-gedung, kemudian Rawa Belong, apalah segala macem. Pada akhirnya resapan air tidak ada, yang memang secara alamiah gitu, kodratullah gitu kan. Kalau iya turun ke bawah, ya. Kalau emang di bawahnya dulu rawa-rawa, resapan namanya rawa kan memang airnya tergenang ya, tidak menyerap gitu. Terus sekarang ditambah beton, gimana menyerap? Kan sunatullah. Iya sunatullah. Gitu. Ya nggak bisa, makanya kalau emang bawahnya masih aspal segala macam nggak bisa nyerap. Makanya kalau emang banjir, ya memang udah salah tata kota sejak awal. Gue nggak tahu mulainya sejak kapan, tapi memang sudah salah. RT RW-nya, ruang apa sih? Rencana tata ruang dan tata wilayah. Dari situ. Makanya perlu melibatkan sejarah. Sejarawan kan kadang tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tuh kadang suka di-skip, padahal sejarawan tuh perlu biar kita tahu dulu nih dulu tempatnya apaan nih, biar pembangunan tuh masih sejalan dengan dulunya kayak dulu gitu. Dan gue melihat, gue mau tahu nih dari warga Depok. Salah satu warga Depok, politisi juga. Lu masih kebayang gak sih bahwa Depok itu margonda sentris atau ada pembangunan kayak sekarang kan udah mulai nih pembangunan di wilayah barat, wilayah timur dengan adanya RSUD baru, itu gimana tuh bro? Buat gue bullshit sih, gitu loh. Mau margonda sentris nggak margonda sentris, yang paling pertama sih karena gini ya, tata kota itu sebetulnya mungkin orang ngeliatnya ilmu ya. Kalau gue ngeliatnya itu bukan ilmu, itu adalah hasil politik gitu loh. Karena yang menentukan politisi. Betul. Ya kan, maksud gue. Artinya kalau kita lihat lebih dalam, kita harus lihat political will-nya, kemauan politiknya. Nah sekarang kemauannya apa? Gue nggak paham sama Depok. Kemauannya apa? Mau jadi kota metropolitan? Enggak. Nanggung. Nggak nanggung juga. Nanggung tuh ada usaha. Tapi usahanya kurang kan gitu. Kalau ini kan gini loh nih. Misalnya semua dibangun di Margonda, ya kan? Tapi sistem jalan ke Margondanya nggak dibenerin. Gimana orang mau ke Margonda dengan nyaman dan baik? Ya enggak. Yang kedua, apa segala macam dibangun di dekat Margonda sekarang, ya kan? Nah, tapi belum dipersiapkan gitu loh. 5 tahun ke depan nih mau gimana, transportasinya bagaimana, apa segala macam. Dan yang gua sampein dulu 6 tahun lalu, Will, yang gue ngomong di GMD, yang kayak gini juga. Kalau BSD, ya kan, oke, pengembang properti dia yang ibaratnya landscape lah, ya kan, bahasanya dia yang membentuk. Oke, ini Tangerang Selatan Yang merencanakan lah gitu, bentukannya jadi satu gede. Bekasi misalnya setengahnya itu pabrik segala industri lah, setengahnya lagi metropolitan. Kan masih ada banyak. Depok apaan? Mau apa? Mau jadi apa? Ya enggak? Emang si politikal wisata enggak ada. Maksudnya wisata setu katanya setu. Iya katanya. Gimana? Depok kan setunya kan banyak. Maksud gue gini. Wisata itu nggak harus alam loh. Nggak justru tempat-tempat wisata yang hits lah di Instagram itu sebenarnya bukan dari alam, bukan benar-benar dari alam loh, tapi cuma misalnya hutan pinus ditambahin kafe yang sesuai sama hutan pinus, akhirnya jadi viral, jadi rame karena sesuai. Berarti kan kesesuaian yang penting. Nah Depok apaan? Setunya juga, oke setu jadi tempat wisata, ya udah gitu aja. Akhirnya barang yang nggak ngejual dipaksain dijual. Betul. Benar nggak? Kenapa nggak kafenya sekalian? Kenapa nggak kayak gitu kafenya bejibun loh Depok sekarang di gang-gang di mana segala macam. Tapi apa kafenya? Ya selain corona ya, tapi kan nggak boleh buka sampai malam. Dulunya nih sebelum corona,
ya kan? Yang pertama itu, yang kedua ada banyak menu yang nggak boleh, ya kan? Jadi ini mau jadi apaan di kota gitu loh? Kota apa namanya? Kota agamis, bro. Lo kota beriman. Misalnya kota Bogor dong. Bogor ya? Kota agamis, kota beriman. Kok kasus-kasus kekerasan itu orang-orang terzolimi itu gimana nasibnya? Iya. Kalau masih gua yang ikut terlibat untuk membantu, berarti kan masih ada kekurangan. Iya sih. Kok bisa-bisanya ngaku agamis kalau masih meninggalkan orang-orang yang terzolimi itu, kan gitu? Siap. Iya dong. Iya. Dan bangunan-bangunan sejarah di Depok juga ada. Iya. Banyak Rumah Cimanggis. Depok lama Terus itu kan kemudian yang di Margo gereja City kan ada apa tuh. Iya, Yang di Margo City. itu rumah Cina itu ya. Rumah Cina, dan menurut gue jadi malah anjing kayak kehilangan Identitas. Iya, kehilangan wahnya bangunan sejarah ketika Margo City segala macam. Ini kayak bangunan kecil yang kayak aduh ini kayak ini nyampah nih kayaknya, jadi kayak gitu mikirnya. Padahal kan seharusnya itu yang direvitalisasi Dan mungkin dibagusin memang lagi. will-nya dari pemerintah yang Depok sekarang kayak gitu. Menghilangkan sejarah itu sendiri. Supaya membingungkan orang. Anjir. Depok tuh kota apaan sih? Kota apaan loh? Iya, lu tanya sama orang bukan orang Depok pasti bingung. Yes. Kalau nggak kota begal, ya bener. Kota macet, lihat aja yang kayak di Tirto misalnya tulisannya. Oh, yang ya kan? Depok kampung yang gagal menjadi Iya. kota. Iya. Judulnya aja udah, ya, Kecamatan yang gak menjadi kota. Iya. ya kan, gitu loh. Ya karena memang secara historis agak ngebingungin Depok. Tadinya Kabupaten Bogor, tapi udah enggak. Tadinya kota apa Kabupaten Bogor? Pokoknya Bogor. Kecamatan Depok, kota Kabupaten Bogor. Ya kan? Sekarang kota, tapi kota kayak gitu, ya kan? Di Sawangan kalau dilihat semuanya dibangun komplek. Terus macet ya? Macet. Kemarin viral tuh, bro. Iya kan? Anjing, gue malas banget lewat situ siang-siang. Aduh, mau lagi gue. Mau jadi apaan? Ya kan? Coba dibilang kota pelajar, misalnya apa yang mau dipelajari? SMP dikit sekolahnya, SMA dikit, ya kan? Kejuaraan ilmiah nggak ada. Udah. Sebenarnya Bobby harus masuk. Ya kan Ntar. ada TikTok ya kan. Enggak, segmen Sebagai kedua. salah satu pengamat Depok juga. aktivis Segmen kedua ntar sama Depok, dia ya nih. kan. Gila. Enak sebenarnya TikTok ya kan, biarin aja kita yang diem. Ya. Menarik sih. Belum lagi ruang-ruang anak muda juga kayaknya kalau gue sih Ruang ngeliat kreasi anak ruang muda. kreasi Oh iya, anak ini muda. dari pandang anak muda nih ya kan? Nah, Setahu gue juga pun setelah pembangunan Margo City itu kan, sebelum Margo City katanya dulu situ ada skatepark gitu-gitu kan, ruang-ruang Iya, kreatif anak muda dan lain-lain. Jadi kalau gue sih ngelihatnya sekarang banyak tempat-tempat nih buat ngumpul, berkreasi, ruang-ruang kolektif tuh sedikit demi sedikit lama-lama terkikis deh kalau gue lihat sekarang gitu. Belum lagi acara-acara anak muda, Oh iya, event-event ada dan tuh, Sudah lain-lain. dibubarin. Iya, gitu. Ya kan, gigs itu Iya, kan dibubarin benar, kan, benar, kayak di benar. Pasar Segar. Iya, benar. Pasar Segar tuh, Coy. Ya benar kan? Betul. Oke lah, memang ada temuan narkoba, tapi kan nggak perlu membakar ladang untuk menangkap Yes, tikus. betul. Gitu loh. Iya. Ada kita tempat ITC ada Diprotes gede sama- dikit mau rubuh ITC-nya kan bingung juga ya. Mau rubuh itu cuy. Makanya sekarang udah nggak boleh lagi ITC. Iya, Mau rubuh orang geter katanya. tapi kan akhirnya dibangun tuh, bro, alun-alun, bro. Apa? Nah sekarang alun-alun, ya kan? Gini loh, alun-alun susah banget kayaknya dipakainya. Lo orang GDC kan? Yoi, Gua orang depan GDC, depan lu rumah, kan? depan komplek gue tuh. Iya. Serius? Ribet gak masuknya? Iya, ribet juga tuh, ribet. Ya kan? Parah. Berarti kalau gue mau ke alun-alun, nitip motornya di Iya. Selalu Ini RT. Pak Yunus. Kak, bilang di pot sapam bapak gue ntar. Iya. Bapak lo yang jemput motor gue. Iya, alun-alun nih. Gue sebenarnya nih gitu nih Bobby nih, karena Doi kan salah satu yang 2000 berapa ya? 2000 berapa? 2009 ya? DCF ya? 2013 tuh kan ada DCF tuh, Depok Community Festival ya. Itu setahu gue pertama dan terakhir ya? 14 terakhir. 15, 16, 17, 18, 19, 20 Gak ada. nggak ada, bro. Kayak kita tuh ruang-ruang untuk Iya sih, apa ya? kira ruang berekspresi sih. mengapresiasikan, mengapresiasi diri tuh kayak kurang banget. Iya, benar-benar. Gue berharap sebagai salah satu warga Depok juga, Yoi. alun-alun ini bisa. Bisa multifungsi lah kita. Iya, gue pengennya kayak gitu karena waktu awal-awal alun-alun dibangun pun banyak juga akhirnya kritikan dari teman-teman skateboarder ya kan. Iya.
bener gak sih? Itu bukan Skateboarder, bener. Iya, Bukan skateboarder. yang Masa akhirnya skateboardis sih? yang akhirnya apa tempatnya Di dipakai buat fasilitasi. perosotan anak-anak, ya kan? benar. Itu kayak pembagiannya tuh seperti apa gitu Iya. kan harus diperjelas, kayak memfungsikan lagi yang semestinya fungsi semestinya tuh kayak ya udahlah gitu. Gedung-gedung ada gedungnya kan ya, pendoponya gitu kan ya. Ada. Gue belum pernah masalah. Tapi gue ngeliat ada satu fenomena menarik Apa tuh? di alun-alun. Soalnya itu depan komplek gue pisan kan. Tapi kan Jadi- lu jarang bro, dulu bro. Iya juga sih. Pas waktu itu udah dibuka sebelum corona, itu langsung membludak banget gue liat Iya. orang, langsung macet banget tuh arah-arah situ. Tukang cilor ada nggak tuh? Ada Tukang apa aja. Jadi Serius, tukang ya. apa aja di situ banyak, rame banget. Dan di situ gue ngeliat satu dibuka, ruang publik satu dibuka di sini langsung rame banget, itu menandakan bahwa Kebutuhan masyarakat. benar kita benar-benar kekurangan ruang publik itu sih kalau gue bilang. Jadi satu dibuka langsung semuanya ke sono tuh semua. Jadi kayak Harusnya ya idealnya kan kayak Depok kan 11 kecamatan. Iya, kan. iya. Oke lah ada sentralnya, tapi kan ada pendukung-pendukungnya yang Iya. kita harapkan seperti itu. Iya, betul, gitu, betul. Buat mengekspresikan diri, Yo, ya minimal kita nggak berebutan di satu venue itu, ya kan. Masukan sih sebenarnya buat Pemkot kalau diterima gitu. Kita siap diundang. Kita siap juga ngundang wali kota ataupun Pak Wakil ya kan kalau mau Kayaknya mau nongkrong-nongkrong ya sini. kali aja mau Yoi. mengingat masa muda ya kan. Gimiknya sih gitu, mengingat masa muda ya kan. Tapi kita dihantemin ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan maksudnya dihantemin ya. Ya kita kan warga ya kan. yoi, namanya juga Pemegang warga. kedaulatan. Seru bro, ngebahas hukum, politik ya kan. Tapi belum terjawab sebenarnya. Apa tuh? Ke depan doi mau kayak gimana di Asik. politik tuh. Maksud gua oke Sekarang lah. mau BMI dulu kan. Visinya saat ini, visi misinya saat ini kan merubah paradigma partai. Enggak, gue pengen nanya, muda. seandainya itu tidak berhasil, apa yang lu cita-citakan tidak jalan lah, apa yang bakal lu lakukan? Maksudnya? Apa yang lu cita-citain nih ketika lu pertama kali, oke gue masuk PDI, masuk partai, kemudian gue bakal melakukan A, B, C, D, F, G, terus di BMI, lu udah punya visi yang jauh juga, ketika semuanya itu ternyata tidak terlaksana. Bukan karena supporting ya, tapi karena Sistem. sulitnya lo menarik anak-anak muda itu untuk gabung gitu. Langkah-langkah lain. Kalau ini sih 5 tahun ini ya gagal mulu. Tapi masih tetap berjuang. Iya gitu loh. Tapi kan orang juga menilai kan. Iya. Gitu loh. Mana yang konsisten, mana yang bener. Ini ngomong beneran gak sih gitu, ya kan? Dan apa ya? Gue percaya sih ada yang nyatet. Dalam artian di PDI ya, itu ada yang nyatet gitu. Selalu ada yang Riwayat nyatet. kegiatan. Ya gitu. Ini orang ngomong gede aja mau ngerubah apa sih? Kan ada begitu ada yang juga. gitu pasti pertama kali dengar gua ngomong. Tapi gua udah 5 tahun nih. Iya, 5 tahun lalu gua ngomong gitu, hari ini gua ngomong gini dengan segala proses yang gue lewatin gitu. Jadi kalau ditanya kalau gagal gimana, coba lagi. Terus karena lu udah 5 tahun gagal, coba lagi Coba lagi terus. Capek nggak sih bro kadang bro? Capek banget. Bukan capek lagi. Ya Pernah kan? kepikiran nggak sih lu buat mundur gitu? Nah, Maksudnya itu dia. Mundur dari partai dengan apa ya? Semangat lu dibawa di semangat tempat lain lu gitu. Di tempat lain, di komunitas kah atau membentuk sebuah gerakan lain gitu. Enggak sih. Kalau untuk mundur enggak pernah. Karena gue Di tahu partainya ya? doi orangnya yang gue mau ini ya, harus Iya. tercapai. Kalaupun kendaraannya bukan partai itu, gimana? Ya ujungnya di partai lagi. Oke. Gitu kayak misalnya Geolife. Gue terang-terangan langsung bilang gue PDI Perjuangan di Geolife gitu. Maksud gue di situ political stand gue. iya. Gitu loh. Kenapa? Karena kebanyakan anak muda mungkin satu ya kurang konsisten. Ini juga kritik juga kan gitu. Anak muda kita kurang konsisten. Kedua, kebanyakan mikir. Betul. Waduh nanti di partai kita digini. Padahal nggak juga. Coli nggak keluar ya kan? Iya, gitu loh. Keluarin dong. Ya kan, maksud gua kalau misalnya kita coba dulu, ya kan, belajar. Dan gua dapat banyak banget pelajaran di partai sih. Itu juga yang membuat gue nyoba terus.
Tapi kalau gue bilang sih bukan tentang merubah pada akhirnya, tapi menyebarkan semangat perubahan itu, cuy. Wah, anjing, topik nih. Si 100% teori. topik ya. Gue pikir percintaan doang 100% teori. Ternyata ada sisi lain juga nih 100% teorinya. Iya, mungkin Anak Pak RT, coy. Mungkin pada akhirnya mungkin bukan di zamannya Bang Sean nanti, cuma semangat yang dibawa Bang Sean ini akan melebur. Iya, mungkin nggak di zaman dia, mungkin sekarang dia gagalnya banyak. Setelah itu generasi setelah dia bakal mengikuti. Ada keinginan buat gabung nggak, bro? Enggak sih. Gue mau ini aja jadi apa ya? Jadi ustadz aja lah. Pengen fokus. Ya ustadz kan tetap bisa berpartai, bro. Iya, gue lebih ke fokusnya ke inilah akhirat. Iya, tapi gue fokus ke akhirat, tapi ngomongan dia nih, Will. Bener juga, bagus juga. Apa? Ada quotes-nya juga tuh. Apa tuh? Boleh nih, itu main quotes nih. Ada quotes-nya, gue lupa. Bikin mikir. Oh iya, bro. nih. Ini harus ngebahas dengan quotes juga masalahnya. Bener. Jadi beban. Waktu itu Jadi 1 September 2017 kalau nggak salah. Ketua KNPI Jawa Barat, Siapa tuh, bro? Kang Saca waktu itu ngomongnya gini, kutipannya mirip juga sama yang lu bilang tadi. Kalau kita belum bisa bikin jalan yang besar untuk orang yang banyak, setidaknya kita buat jalan yang kecil untuk orang menuju ke jalan yang besar. Anjir. Cakep tuh. Ini gue tadi udah keluar, lu lagi Bang Gali udah. Gue percaya sih, maksud gue dengan semangat yang dengan semangat yang dibawa Mas Yan di BMI, di BMI. Kemudian gue juga tadi dia udah sedikit menyinggung bahwa ternyata challenge-nya juga malah justru si BMI yang di-challenge oleh partainya gitu. Berarti di situ ada setidaknya ada kemauan lah dari PDI Perjuangan untuk ayolah kita sama-sama membuat sistem yang baru gitu, membuat gebrakan-gebrakan yang baru, karena mungkin gue menilai juga mereka yang di atas juga kalau mereka yang main itu tidak bisa juga karena mereka mungkin masalah tren segala macam juga terbatas gitu, referensi berbeda gitu dengan anak-anak muda, makanya Benar, itu benar banget. melibatkan teman-teman dari BMI terutama saya untuk ya udah loh kita kasih challenge untuk A B C D F ayo jalanin gitu. Tiap zaman ada orang. Iya, bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Mega ya. Komisaris boleh lah. Tiap zaman ada orangnya. Bismillah dulu. Coba lu dong, kan lu belum quotes. Betul. Opik udah, Sean udah gue. Nih, ada quotes yang menarik sebenarnya. Aja. Malam hari ini. Apa tuh? Asik. Ini quotes siapa nih? Quotes pribadi lo. Quotes pribadi. Jadi jangan pernah ragu atas apa yang lu lakukan sekarang gitu. Jangan pernah berhenti meskipun lu mengalami berbagai macam kegagalan dan banyak banget kegagalan yang lu alami, tapi percayalah bahwa 100 atau mungkin 1000 orang menunggu apa yang lu lakukan hari ini. Ini. Bismillah komisaris ya. Susah tuh nyatetnya tuh. Yoi. Panjang. Ada tipe-tipenya juga. Ya lu sekarang. Kan Quote gua tadi. apaan nih? Mana? Tadi. Setiap zaman memiliki Tiap generasi. zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya, ya kan? Mungkin saat ini Sean akan membentuk zamannya sesuai dengan apa ya, anak muda sekarang gitu. Dan gue berharap sih sebenarnya nggak cuman kita udah tahu nih kiprahnya ke depan BMI bakal seperti apa. Gue juga berharap di partai-partai melakukan hal yang sama. Iya, jadi pengen ada persaingan nanti itu ketika kontestasi ya. Jadi kita seru nih. Tarung gagasan, tarung ide itu yang gua rindukan sebenarnya. Jadi kayak ada perdebatannya bukan lagi antara cebong kampret, ya kan bener-bener ya perdebatan. Yang daging banget coy. Adu gagasan. Yang daging banget. Jadi netizen konstituen juga bisa menilai itu ini oke nih jadi penerus, jadi pemimpin, jadi wakil-wakil kita. Dan ya kan? tongkrongan-tongkrongan yang di pos ronda segala macam juga ngomonginnya daging gitu, isi. Bener. Bukan lagi yang ngomongin lu bukan sensasi lagi. Bukan jadi apa ya, perang antara tokoh. Maksudnya ya kita melihat 2019 kan perang tokoh bro sebenarnya. Bukan lagi perang yang bukan perang gagasan. Yang naik ke media tuh bukan gagasannya. Gua nggak mau dukung Jokowi ya udah pasti Prabowo. Gua nggak mau dukung Prabowo udah pasti Jokowi gitu loh. Ya kan? Itu udah gitu di Depok sendiri kan 2020 kemarin banyak golput bro. Oh, emang iya? 50% lebih golput. 50%? Iya.
kan sedih bro. Parah sih. Yes, lu juga nggak nyoblos anjing buat. Gue Makassar gue. Berarti itu ada masalah keterlibatan juga ya? Bener. Itu mungkin setelah ini ya kan, dengan adanya Sean di sini ya kan, ataupun di tempat lain ada sosok Ada Sean-Sean yang lain ya? Sean yang lain di partai-partai lain akan persaingannya itu akan lebih seru. Iya, betul. Iya. Intinya anak muda harus terlibat dalam perubahan sekecil apapun itu ya. Anjing. Tiba-tiba gua Mampus lo kan, mampus lo, cari Quotes lagi lo, lagi, anjing. mampus. Dirut lah, ini Bu Mega lah boleh. Emang gue bagian quotes-quotesnya doang, Bang. Notulen. Yoi. Kang Maman dong. Aduh, gokil. Gue bingung jadinya nih. Gue bingung gimana balas quotes-nya anjing. Gue juga nyari gue. Kalau komisaris ini Dirut lah gue apa? Staf ahli. Iya, kalau nggak menteri masih ada coy. Coba lah Benar. untuk menteri. Jadi target gue tadi gue nanya belum dijawab nih. Oh belum juga, oke. Kan udah dipotong dulu sama lu. Iya. iya juga ya. Iya kan? Ke depan lu mau jadi wakil di legislatif, kalau di eksekutif, ya kan? Ke depan kan pasti ada target nih kan, masih panjang lah, lu masih 27. Gue nggak ada target begituan sih. Dalam arti gini, gue jadi ketua BMI ditunjuk, jadi ketua Badan Bantuan Hukum 2 kali ditunjuk. Ningkatin kompetensi aja udah, sama bukti. Orang juga milih, orang juga nunjuk kan. Iya. Apa yang pantas, ya nggak? Iya. Betul. Maksudnya apa ya? Siapa yang pantas Iya, bener. Karena Gimik, maksud gua ya. banyak orang mungkin belum ngukur gitu ya. Belum betul. ngukur kemampuan. Tapi yang lebih parah daripada kemampuan adalah menurut gua pengabdian kerja politik. ya kan? Parah itu. Sama nih kayak mahasiswa nih kan, Tridharma ya kan. Yoi. Apa sih pendidikan? Penelitian. Pengabdian Pengabdian Lu politik berarti dia. Kalau dia kan pengabdian secara politik, nah Hukum. ya kan. Nah, gue mau tahu nih teman-teman mahasiswa udah ngapain aja nih? Iya, ya betul, kan? Pengabdian ke masyarakatnya udah ada belum? Berarti pengabdian tuh nggak harus lu pas mahasiswa doang ya kasarannya ya. Terus selepas lu meninggalkan titel kemahasiswaan, selepas lu selesai dengan hingar-bingar kampus, harusnya pengaplikasian itu. Mengaplikasikan apa yang udah lu dapet selama di kampus, bro. Ini kritikan juga nih buat teman-teman mahasiswa ya kan. Jangan cuma demo ataupun jangan cuma nongkrong, tapi apa yang bisa lu kasih buat masyarakat? Anjing. Dapat Bismillah lah, menteri lah. Itu ada quotes-nya itu. Nah, Betul, buat lagi. Buat lagi tuh. John F. Kennedy, Yoi. Presiden Amerika Serikat. Iya. Itu waktu itu pidato. Heeh. Pidatonya kata-katanya, ask not what country can do for you, Oke. what you can do for your country. Setuju. Jangan tanya Apa apa yang yang negara bisa bikin buat lu, tapi tanya apa yang lu bisa bikin buat negara. Ih, sedap. Sesuai tadi kan lu masyarakat nih negara, beda itu doang. Betul. Terus dibalikin ya kan. Gua udah bayar pajak. Ya benar, nggak masalah juga. Bener. Kan itu nanya kan. Tanya apa yang lu udah bisa. Gua udah bayar pajak. Oh, ya udah. Ya udah. Iya kan? Salah satunya. Ya udah deh. Gokil. Sekarang ini biar gimmick ya, biasa di akhir itu kesan dan pesan ya kan. Ya kan? Biasanya kalau di akhir pesan dan pesan. Nah, sekarang pesan-pesan lu untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga masih di persimpangan nih, dia mau masuk jalur politik mungkin trauma dengan politik kemarin yang dia akhirnya mikir-mikir lagi, gue masuk sini ntar takutnya dibilang sama si A kayak gini gitu. Mungkin dia ada di persimpangan perjalanan kehidupannya yang dia mau ngambil politik tapi masih ragu. Nah, Karena gue yakin juga, apalagi teman-teman yang aktif di organisasi ya, selama di kampus pasti kan adalah keinginan untuk itu. Kita nggak bisa tutup mata juga gitu. Kedepannya pasti teman-teman yang berorganisasi adalah cita-cita kesana kan. Nah, gimana tuh bro? Ya kalau gitu gini aja, langsung segmennya di anak muda yang idealis mungkin ya. Oke, boleh tuh. Ya kan, gitu. Buat teman-teman yang idealis, pesannya cuma satu sih. Kalau mau uji idealismenya, masuk partai. Oke. Ya kan? Bener. Lu tahu sikap lu kok idealis, ya iyalah lu di luar. Iya, benar juga ya. Bener. Lu pas masuk gimana? Yoi. Sesuai nggak nih? Iya, kan? Karena gue banyak ngobrol sama maksudnya gue punya beberapa lah gitu teman-teman mahasiswa lah yang gue sering ngobrol segala macem. Wah bang, ini kok partai politik kok kacung partai bla bla bla. Loh, ini ide gue aplikasikan di partai, bukan sebaliknya loh. Bukan gue sombong nih. Iya. Gue punya ide,
Pak partai bisa nggak kita begini? Bisa, ayo kita jalanin. Sekarang gua tanya, itu gua berarti yang gua tetap idealis apa gua ngikut dia? Kan belum tentu kan. Nah kalau lo mau nguji, ya masuk. Kalau lo nggak masuk, kapan lo bisa dibilang idealis? Betul. Lo nggak bisa dibilang. Jangan cuma kritik doang. Ya, lu bukan masalah kritik, lu nggak pernah diuji. Betul, Ya kan? betul. Lu nggak pernah ikut ujiannya. Terus lu bilang lulus, gimana ceritanya? Itu ibarat kayak lu besar di kolam yang kecil. Itu aja kolam lu. Coba yang lebih lain lagi kan kayak ini. Oh, gua mau menantang diri gua, coba gua masuk kolam itu. Iya. Benar. Kalau mau coba gitu. Partai apapun itu ya maksudnya. Iya, partai apapun itu. Kalau yang bagus buat anak muda, regenerasi 2024 PDI Perjuangan. Oke, boleh masuk sponsor nih. Gitu. Sponsor bro, nggak apa-apa ntar di under table aja. Under table. Bisa lah, Iklan nih. salam-salam ya kan. Iya, siap. Aman lah gua mah. Tutup aja nih ya. Gokil. Thank you banget buat kawan kita nih, Bung Sean. Siap. Sean Met. Telah menyempatkan dirinya malam-malam ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang banyak banget tadi ya. Hukum. Tentang hukum, Kondisi tentang kiprah keadaan di Depok ya kan. perpolitikan. Intinya daging banget lah ya kan. Tadi bilangnya mau ngobrolin teroris padahal Iya aja. Aja Kita ngomongin terorisme dia ahli hukum ini. Habisnya seru banget, Bro. Arab. Iya. Emang kan sakemnya yang ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik, Iya, bener. ngulik-ngulik. Ini main di mana? Di A, di B. Iya. Diulik. Padahal tadi gue bilang gue nge-brief kan di awal, bro ntar kita nyambungin terorisme ya. Ujung-ujungnya ke politik aja. Iya malah. Gak apa-apa lah. Saking serunya, Saking serunya. maksud gue juga di sini kita di sini pengen apa ya ngebuka betul. pemikiran teman-teman juga gitu loh bahwa ada loh hal-hal positif yang dilakukan oleh partai. Mungkin nih dari teman kita dari PDI Perjuangan Yoi. pasti di Dan gue tadi bilang sih sama dia, gue ingin seinklusif itu forum kita malam kayak gini gitu. Maksud gue dia misalnya orang-orang dari partai manapun, enggak dari golongan-golongan manapun itu bisa kita hadirkan di sini untuk ngobrol bareng gitu. Betul. Kita untuk ibaratnya menjawab perspektif yang ada di luar sebenarnya kayak gimana sih? Kita uji lagi dengan mendatangkan orang-orangnya langsung gitu. Ya kalau ada mau dari partai lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Datang ke sini ya tinggal kayak sekarang aja gitu. Under table. Under table. Oke gitu aja ya. Enggak. Yang Gitu aja pokoknya ya. pembicaraan malam ini. Terima kasih buat yang nonton. Selamat malam ya kan. Selamat malam. Udah gitu aja udah. Apaan? Jargonnya gak ada ya? BMI apaan? Kalau BB Merdeka. Oh merdeka. Merdeka atau mati. Yoi. Merdeka 100% kalau gua. Pancasila ya. Boleh lah ntar. masuk ya.